Selamat datang kembali dalam pelajaran Kitab Yosua. Bersama saya Mario. Setiap minggu kita melihat bagaimana Allah membentuk karakter umatnya melalui perjalanan iman mereka. Dalam pelajaran ke-8 yang berjudul Raksasa Iman, Yosua dan Kaleb. Dan kali ini kita diajak menyelami kehidupan dua tokoh luar biasa, Yosua dan Kaleb, yang menjadi raksasa iman bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena keberanian mereka untuk percaya kepada janji Tuhan ketika orang lain meragukannya. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa suara-suara di sekitar kita mungkin penuh keraguan, ketakutan, dan tidak mungkin. Namun Allah mencari hati yang berbeda. Hati yang tetap teguh ketika mayoritas goyah. Hati yang melihat janji Tuhan lebih besar daripada tantangan. Inilah pelajaran tentang kesetiaan, tekad, dan roh yang berbeda. Roh yang membuat Yosua dan Kaleb berdiri ketika yang lain menyerah. Mari kita masuk bersama dan melihat bagaimana iman mereka dapat membentuk hidup kita hari ini. Sebelum lebih lanjut, saya ajak Anda untuk subscribe channel ini, like dan komen. Bila Anda terberkati, Anda bisa share konten ini kepada orang lain. Kaleb dan Yosua adalah orang-orang yang penuh iman. Saya menyukai Ibrani 13 ayat 7, ayat hafalan minggu ini, dari English Standard Version. Ingatlah pemimpin-pemimpinmu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan tirulah iman mereka. Setiap dari kita memiliki pengaruh terhadap kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bisa saja itu suami yang memengaruhi istri, istri yang memengaruhi suami, orang tua yang memengaruhi anak, atau pengaruh kita terhadap rekan kerja, teman sekolah, atau siapapun. Dalam kehidupan Kaleb dan Yosua, kita melihat dua hal. Pertama, bagaimana mereka tidak dipengaruhi oleh 10 pengintai yang pesimis. Mereka tidak dibentuk oleh opini orang lain. Dan kedua, bagaimana Kaleb dan Yosua justru memengaruhi seluruh generasi untuk tetap setia kepada Allah. Kaleb, latar belakang iman. Di pelajaran hari Minggu, kita melihat Bilangan 13 ayat 6. Ayat itu menyebutkan latar belakang Kaleb dari suku Yehuda. Ketika kita melihat ayat 30-32, kita membaca bagaimana Kaleb menenangkan bangsa itu ketika para pengintai kembali dari tanah Kanaan. Ia berkata, "Mari kita maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya." Tetapi para pengintai lain berkata mereka tidak sanggup karena penduduknya kuat dan berperawakan besar. Mereka memberi laporan buruk. Namun Kaleb dan Yosua tidak mendengarkan laporan negatif itu. Mereka tidak mendengarkan para pengkritik yang berkata, "Tidak mungkin." Dalam kehidupan gereja pun, ada yang berkata, "Kita sudah coba dulu, tapi gagal." Namun Allah tidak bekerja melalui orang-orang yang tidak percaya. Allah bekerja melalui orang-orang seperti Kaleb dan Yosua, yang percaya kepada kuasanya. Iman yang teguh. Yosua 14 ayat 6 dan 14 menunjukkan bagaimana Kaleb sepenuhnya mengikuti Tuhan. Ayat 14 menyatakan bahwa Hebron menjadi milik Kaleb karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hati. Kaleb memiliki kepercayaan total kepada janji Allah. Ia tidak mendengarkan para kritikus. Ia memilih percaya pada apa yang Tuhan katakan. Tekun dan berani. Dalam Bilangan 14 ayat 6-10, Kaleb dan Yosua merobek pakaian mereka sebagai tanda kesedihan atas ketidakpercayaan bangsa itu. Mereka berkata bahwa negeri itu sangat baik, dan jika Tuhan berkenan, Ia akan membawa mereka masuk. Pernyataan iman itu begitu kuat. Namun bangsa itu ingin melempari mereka dengan batu. Tetapi Tuhan sendiri menunjukkan dirinya. Mengikuti Tuhan sepenuhnya. Frasa, sepenuh hati mengikuti Tuhan, disebutkan 3 kali dalam Yosua 14, ayat 8, 9, 14. Ini menunjukkan sifat Kaleb dan Yosua, setia tanpa kompromi. Mereka memahami bahwa janji-janji Allah membutuhkan dua hal, iman. Tindakan tegas yang maju sesuai iman tersebut. Israel tidak memiliki perlengkapan militer canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Kanaan, janji dan kehadiran Allah. Roh yang berbeda. Bilangan 32 ayat 12 dan Ulangan 1 ayat 36 menjelaskan bahwa Kaleb memiliki roh yang berbeda. Ia tidak menyerah pada tekanan atau kompromi. Apakah orang lain melihat roh yang berbeda juga dalam hidup kita? Roh yang tidak mengikuti arus dunia? Kaleb dan Yosua tidak memberi Tuhan setengah hati. Mereka memberikan seluruh hidup mereka. Dampak bagi generasi berikutnya. Dalam Yosua 15 ayat 16-19,
Kaleb menawarkan putrinya kepada siapapun yang berani menaklukkan kota Kiryat Sefer. Otniel menerimanya. Ia memiliki keberanian yang sama seperti Kaleb karena teladan iman yang diwariskan. Iman itu menular. Keteguhan dan ketekunan. Di Lukas 18 ayat 1-5, Yesus menceritakan tentang seorang janda yang tidak menyerah. Ia terus meminta hingga hakim yang tidak takut Allah itu mengabulkan permintaannya. Ini adalah gambaran ketekunan. Seperti janda itu, seperti Otniel, seperti Kaleb dan Yosua, orang Kristen juga dipanggil untuk berseru kepada Tuhan dan tidak menyerah. Kerendahan hati Yosua. Pada pelajaran hari Rabu, kita melihat Yosua. Ia bisa saja mengambil bagian tanah yang terbaik tetapi tidak melakukannya. Ia memilih tanah sederhana di pedesaan, dekat Silo, tempat tabernakel berada, karena yang terpenting baginya adalah kehadiran Tuhan. Betapa indahnya kerendahan hati ini. Mengikuti Yesus sepenuh hati. Pelajaran Kamis mengajak kita membaca Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Kita dikelilingi oleh awan saksi, termasuk Yosua dan Kaleb, dan kita dipanggil untuk menyingkirkan semua beban dosa dan berlari dengan tekun. Kita menatap Yesus, yang memulai dan menyempurnakan iman kita. Ellen White menulis bahwa dengan melihat kepada Yesus, kita diubah. Semakin kita merenungkan karakter Kristus, semakin kita menjadi serupa dengannya. Ini sesuai dengan 2 Korintus 3 ayat 18. Dengan melihat, kita diubah. Kesimpulan pelajaran sekolah Sabat minggu ini mengingatkan kita bahwa iman sejati bukan hanya keyakinan di hati, tetapi keberanian untuk melangkah ketika suara-suara sekitar berkata, tidak mungkin. Yosua dan Kaleb memiliki iman yang berbeda, roh yang berbeda. Mereka tidak membiarkan ketakutan orang lain membentuk cara pandang mereka. Mereka tidak menyerah pada tekanan mayoritas. Mereka menatap janji Allah dan berkata, Tuhan bersama kita pasti dapat mengalahkannya. Kesetiaan mereka membuahkan 2 hal besar. Yang pertama, Allah memakai mereka secara luar biasa, karena mereka menyerahkan hidup sepenuhnya tanpa kompromi. Yang kedua, iman mereka menginspirasi generasi berikutnya, seperti Otniel, untuk bangkit dan melangkah dengan keberanian. Seperti Yosua yang memilih tanah sederhana demi dekat dengan tabernakel, hidup kita pun berubah ketika kita menaruh prioritas pada hadirat Tuhan, bukan pada kenyamanan dunia. Dan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2, kemenangan kita hanya terjadi saat mata kita tertuju kepada Yesus, pemula dan penyempurna iman kita. Ketika kita memandang kepadanya, kita diubahkan. Ketika kita percaya pada janjinya, kita dikuatkan. Ketika kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati, hidup kita ditandai oleh roh yang berbeda. Kiranya kita menjadi orang-orang seperti Yosua dan Kaleb, yang tidak dikendalikan oleh ketakutan, tetapi berjalan dengan keberanian surgawi, yang tidak goyah oleh keraguan, tetapi berdiri teguh pada janji Tuhan, dan yang hidupnya meninggalkan jejak iman bagi generasi-generasi setelah kita. Mari berdoa. Bapa di surga, Engkaulah pencipta dan penyempurna iman kami. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Penuhi hati kami dengan kasih dan kasih karunia-Mu. Tolong kami untuk percaya kepadamu, tidak dibentuk oleh dunia tetapi diubah oleh kasih-Mu. Biarlah dikatakan bahwa kami memiliki roh yang berbeda, yaitu Roh Kudus yang memberi kuasa dan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.